Bahkan kemarin kejadian unik di salah satu kota di Sumatera itu kan, pada saat ada operasi dari Bawaslu, ternyata yang ditemukan hanya amplop kosong, isinya nggak ada. Calegnya sudah ngasih uang misalnya, tiba-tiba besoknya atau malamnya ditimpa lagi oleh caleg yang lain kan, dengan penerima yang sama. Akhirnya kan hukum yang berlaku yang mana yang paling besar, nah kira-kira begitulah. Ngompol. Hai guys, balik lagi di Ngompol, ngobrol politik. Masih bareng gue, Debbie Wage, dan Mas Yusak, apa kabar? Alhamdulillah baik, Mbak Debbie. Kita ketemu lagi nih. Kali ini kita mau ngebahas apa, Mas Yusak? Apa ya? Mungkin yang lagi seru tuh, yang lagi rame komentar fraksi 2 DPR dari PDIP, Hugua, tentang legalisasi politik. Oh iya, money politik ya. Money politik. Setuju nggak? Itu ide yang justru berbahaya bagi kehidupan demokrasi kita. Berbahaya, meskipun kan kayak memang sudah begitu. Memang jamak dilakukan dan itu prakteknya sudah telanjang bulat. Kalau riset akademik temuan beberapa teman-teman itu 2019 saja angkanya sudah diangkat 30% sekian ya. Artinya 1 dari 3 orang terpapar politik uang. Nah di 2024 saya pun meyakini angkanya jauh lebih fantastik dari itu. Karena di semua daerah pemilihan ini kita temukan dengan praktek yang semua orang juga tahu lah gitu. Jadi dianggap praktek kenormalan baru dalam pemilu. Nah, kenapa kok money politik ini tidak bisa diberantas? Ya saya kira banyak faktornya ya. Tapi yang paling krusial saya kira memang di sektor regulasi. Nah, kalau kita bandingkan misalnya undang-undang pemilu dengan undang-undang pilkada, 2 produk hukum yang di dalamnya mengatur soal money politik, kan memang masih ada celah di mana praktek money politik ini sebetulnya masih bisa diakali kan? Ya karena pembentuk undang-undang kan sebetulnya juga bagian dari kontestan atau pihak yang berkepentingan terhadap kemenangan pemilu kan. Jadi memang dibuat cukup hati-hati juga kan. Artinya masih ada celah dari undang-undang tersebut, terutama di undang-undang pemilu. Pertama misalnya terkait dengan subjek pelaku. Subjek pelaku hanya dibatasi kepada peserta kampanye atau pelaksana kampanye misalnya kan. Meskipun diperluas lagi menjadi setiap orang. Nah tapi soal timing ini juga masih juga bisa diakali kan. Karena membagi timing itu apakah money politik diberikan pada saat kampanye atau pada saat pemungutan suara atau pada saat masa tenang. Nah sekarang kalau ada orang melakukan money politik tidak dalam masa kampanye, tidak dalam masa-masa tenang, tidak dalam pemungutan suara, Nggak melanggar dong? Nggak melanggar. Kalau dia melakukan di masa kampanye tapi bukan pelaksana kampanye, bukan peserta atau tim ses kampanye, nggak bisa dijerat juga kan. Dan seringkali Bawaslu memang tidak bisa menindaklanjuti dugaan pelanggaran tersebut ya karena butuh bukti material yang kuat. Bahkan kemarin kejadian unik di salah satu kota di Sumatera itu kan, pada saat ada operasi dari Bawaslu, ternyata yang ditemukan hanya amplop kosong, isinya nggak ada karena sudah bubar duluan kan. Nah, ini yang nggak bisa ditindaklanjuti. Nah kalau kita bicara penegakan hukum pemilu memang ya dengan aparatur Bawaslu yang terbatas jumlahnya, bayangkan kita hanya punya 1 pengawas TPS di tingkat TPS kan, mengawasi sekitar 300 orang, mengawasi banyaknya kontestan pemilu, tentu tidak akan cukup kan. Sementara berharap partisipasi aktif masyarakat juga tidak bisa maksimal karena masyarakat juga sudah menganggap ini praktik sesuatu yang normal dalam tanda kutip. Memang mungkin juga masyarakat menikmati ya, di tahap menikmati juga gitu loh. Ya kan gini memang kita nggak bisa nyalain peserta pemilu saja. Kita juga nggak bisa nyalain masyarakat karena masyarakat juga sebetulnya mereka sudah cerdas juga. Atau dengan kata lain begini cara berpikirnya, ya mereka datang ke kami
minta suara. Nanti setelah jadi selesai pemilu juga paling kami ditinggal. Jadi kira-kira ya sudah kerjain aja, kira-kira begitulah. Bahkan ada yang diambil duitnya tapi nggak dicoblos. Betul. Gitu. Tapi kan lebih baik ya politisinya itu ya jangan dikenakan sanksi. Toh dia juga banyak ruginya juga gitu. Ya. Mungkin kan yang maksud Pak Hugo ini kan kita kan memang jadi kucing-kucingan ya. Kayak kita misalnya bagi-bagi minyak karena nggak boleh, nanti seolah-olah pakai kupon lah, apalah gitu. Padahal kita pengen bagi-bagi minyak kan belum tentu dipilih juga. Atau misalnya saksi boleh, tapi nanti supaya suaranya banyak, udah satu saksi bawa berapa orang, nanti bayar berapa. Nah itu kan jadi, tapi kalau ketahuan kan nggak boleh karena money politik. Jadi sebenarnya ada benernya juga tuh, itu praktek yang dilakukan oleh hampir semua partai ya. Atau mungkin tadi berapa persen ya kalau nggak hampir semua. Jadi kan jadi kasihan politisinya gitu, dia bagi minyak misalnya, tapi karena dia yang satu misalnya lebih cerdik, dia tahu oh nggak boleh nih, harus pakai kupon ini. Yang satu main bagi terus ditangkep. Ya, kan memang banyak modus ya untuk iya, banyak modus. Bahkan ada yang model pasca bayar misalnya kan, coblos dulu baru dibayar. Bisa, atau setelah tapi dulu. Modus DP itu dulu. menurut saya nggak laku. Yang laku itu ya cash and carry kan. Cash and carry dan sehari sebelum pemilihan katanya. Itu timing yang paling digandrungi oleh para kontestan pemilu, karena memang semakin jauh jaraknya ya orang mudah lupa. Karena saling timpa ini kan praktek yang jamak kan. Dia calegnya sudah ngasih uang misalnya, tiba-tiba besoknya atau malamnya ditimpa lagi oleh caleg yang lain kan, dengan penerima yang sama. Akhirnya kan hukum yang berlaku yang mana yang paling besar, nah kira-kira begitulah. Nah, cuma kalau dilegalkan, pertanyaan dasarnya adalah apakah kontestan pemilu itu bisa patuh terhadap ketentuan tersebut? Itu satu, karena katakanlah misalnya dibatasi angka minimal 25.000, kemudian maksimalnya 50.000. Apakah ada caleg yang semuanya konsisten di angka itu? Enggak juga. Pasti ada kecenderungan untuk ngasih lebih supaya menang. Karena mereka tahu kan karakter orang ya, kalau dapat lebih gede pasti cenderung lebih dipilih kan, kira-kira begitu. Jadi toh mengenal seluruh calon DPR RI kan, apalagi DPR RI gabung sama DPRD. Kan gimana coba masyarakat mau mengenal dia? Mereka juga susah kan. Ya itulah. Begitu banyak ya. Calonnya terlalu banyak kalau di pileg kan. Tapi kalau di pilpres, di pilkada saya kira tidak semua pemilih yang datang ke TPS ini murni karena digerakkan sesuatu yang sifatnya material kan. Karena pilkada itu atau pilpres sebetulnya sifatnya lebih ke kandidat sentral. Penokohannya ya, ke tokoh-tokoh yang mereka calonnya, suka. Kan? Betul. Jadi janganlah ya legalisasi money politik ini. Itu soal gini ya. Usulan itu memang masuk akal, tapi maksud saya begini, kita masih ada ruang optimisme kok, karena praktek money politik itu kan ada kaitannya juga dengan sejauh mana tingkat kesejahteraan atau ekonomi masyarakat kita. Betul. Kalau kita sudah generasi kita sudah well educated, kita menjadi bangsa yang besar, maju secara ekonomi, masyarakat berpenghasilan tinggi, saya kira money politik juga dengan sendirinya akan melemah nanti kan. Asal jangan money politiknya dari 100 ke 1 juta ya, karena masyarakatnya lebih makmur. Bukan itu ukurannya, artinya kesadaran mereka datang ke TPS ini lebih cenderung digerakkan oleh kesadaran bersama untuk memimpin, memilih calon-calon pemimpin di masa yang akan datang, bukan karena faktor imbalan material kan gitu. Jadi kita masih optimis lah. Sepanjang itu tadi ada political will yang kuat di antara para stakeholder kan, terutama para pembentuk undang-undang ini. Memang harus diatur secara detail. Satu, soal subjek, siapa yang bisa terancam hukuman pidana itu kan. Jangan hanya terbatas pada pelaksana atau peserta kampanye, tapi setiap orang termasuk yang menerima, supaya ada efek jera. Kalau nggak ada efek jera kan nanti juga nggak jalan undang-undang itu kan. Dan mungkin ya kalau kita lihat paling
paling menyedihkan mungkin di sistem penghitungan suaranya juga terjadi money politik yang luar biasa ya. Ya itu juga praktek yang jamak terjadi. Jadi tugas caleg itu bukan berhenti pada saat selesai pemungutan suara. Bukan. Karena pekerjaan berikutnya bagi mereka adalah menjaga. Menjaga. Nah, menjaga ini ternyata di bawah kan butuh kos juga. Gitu. Karena kalau nggak dijaga, selain menjaga juga diambil, menambah. kan? Nah, kalau bisa. Operasi penjagaan, operasi menambah, itu jamak terjadi di mana-mana kok. Gitu. Jadi memang ini sudah dianggap sebagai praktek normal baru dalam tanda kutip dalam momentum elektoral dalam pemilu ya. Makanya kita pun kemarin memakai teknologi gitu supaya tidak dari kecamatan berapa ke kabupaten berapa ke provinsi berapa tidak berubah angkanya, toh juga rusak juga sistem. Iya, selalu ada celah. Selalu ada celah. Makanya dari aspek regulasi memang harus diatur secara lebih detail lagi. Nah, yang tidak kalah penting sebetulnya ini kan soal merubah mindset ya, soal merubah kebiasaan kan. Ya logikanya hampir mirip dengan dulu orang begitu sulit atau susah untuk menggunakan e-money pada saat membayar tarif tol misalnya kan. Lebih praktis pakai uang cash. Tapi kan butuh edukasi secara bertahap. Memang nggak bisa secara instan. Kemudian kita rubah mindset masyarakat, nggak bisa. Ini memang butuh kerja keras. Tapi itu harus dilakukan, diawali oleh para elit politik. Saya membayangkan misalnya di setiap dapil katakanlah total ada 50 caleg misalnya kan, mereka bersepakat dan berkomitmen untuk sama-sama tidak menggunakan politik uang, tanda tangan di atas materai, ya apa yang terjadi kan nggak mungkin juga nggak ada yang datang ke TPS kan. Gitu. Jadi komitmen itu harus dimulai memang dari kontestan pemilu dulu. Gitu. Tapi kalau jadi nggak menang, kalau yang menang, ada nih di salah satu ucapannya Hugo nih, Hugo mengklaim masyarakat tidak akan memilih politikus yang tidak menggunakan politik uang ini gitu. Ya karena ada yang menggunakan. Kalau mereka berkonsensus bersepakat tidak menggunakan semua, ya kan nggak mungkin juga nggak ada yang datang ke TPS kan. Berarti artinya ada alternatif lain bagaimana mencuri mencuri hati. Atensi, mencuri hati pemilih kan, bisa dengan tawaran program-program kalau terpilih misalnya ke depan, atau program-program populis yang lainnya kan, tidak mesti sesuatu yang sifatnya material kan. Jadi memang kesimpulannya money politik kita sudah sangat akut sekali ya, penyakit kronis, dan kalau dilegalkan justru ini akan membahayakan kehidupan demokrasi kita ke lebih depan. Kronis lagi gitu. Lebih kronis lagi. Jangan diperparah lagi dengan pelegalan money politik. Bukan seperti kayak kita melokalisasi tempat lokalisasi gitu, beda ya. Karena kalau itu masih ada gunanya, masih ada pendapatan untuk negara. Kalau kita legalisasi nggak ada untungnya ya. Nggak ada untungnya juga. Toh apa yang didapatkan masyarakat juga, ya kalaupun dapat 100.000, 50.000 juga satu hari habis juga kan gitu. Iya sih. Dan ini akan menjadi demokrasi benar-benar secara gamblang, ya udah yang punya duit aja yang menang. Walaupun sekarang udah kayak begitu, tapi ini akan lebih lagi. Ya lebih parah lagi. Demokrasi kita akan cenderung bergerak ke arah demokrasi kapitalistik kan, demokrasi yang dibangun berdasarkan sumber daya logistik. Betul. Jadi yang punya logistik kuat itulah yang akan memenangkan medan pertempuran kan. Nggak legal aja udah seperti itu. Sudah seperti ini apalagi dilegalkan kan. Jadi jangan berharap orang-orang yang duafa meskipun dia punya kompetensi bagus, kapasitas memadai, bisa jadi wakil rakyat kalau dia tidak punya uang kan gitu. Kecuali dia punya popularitas ya, seperti Komeng. Ya kalau dilegalkan kan kalau dilegalkan artinya harus punya kan gitu. Lebih sulit lagi. Lebih sulit lagi. Oke, Mas Yusak, thank you untuk penjelasannya. Gimana guys, kalian setuju nggak kalau money politik dilegalisasi? Mudah-mudahan nggak ya. Terus kalian komen deh, apa sih yang paling kalian suka dari politisi? Apakah money politik ya, apakah programnya, apa yang kalian cari dari para politisi? Sampai ketemu lagi guys, bye!